Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Tuti Alawiyah, yang kedua Riko Ardiansah, dan yang ketiga Nabila Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penilaian dan pelaporan, di mana materi-materinya itu adalah yang pertama penskoran, yang kedua penilaian, ketiga adalah laporan hasil. Untuk materi yang pertama itu tentang penskoran akan disampaikan oleh saudara Riko Ardiansah. Kepada Riko dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Yang pertama, yang pembahasan kita itu tentang persekoran, yang dimana membuat pedoman persekoran sangat diperlukan, terutama untuk soal bentuk uraian dalam tes aspek kognitif. Hal ini agar subjektivitas dalam memberikan skor dapat diperkecil. Pedoman menyusun skor juga akan sangat penting ketika kita melakukan tes aspek afektif dan psikomotor. Saat tes belum dimulai, maka kita harus dapat menentukan ukuran-ukuran, sikap, dan pilihan tindakan dari peserta didik dalam menguasai kompetisi dan dipersyaratkan. 1. Pemberian skor tes. Yang pertama, persengkoran soal bentuk pilihan ganda. Cara persengkoran tes bentuk pilihan ganda ada 3 macam, yaitu persengkoran tanpa ada koreksi jawaban, penskoran ada koreksi jawaban, dan persengkoran dengan bentuk butir beda bobot. Ada yang pertama itu poinnya persekoran tanpa koreksi atau jawaban, yaitu persekoran dengan cara setiap butir yang dijawab benar mendapat nilai 1 atau tergantung dari bobot butir soal, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Rumusnya sebagai berikut, yaitu skor sama dengan B per N dikali 100, yang dimana skalanya dari 0 sampai 100. Yang dimana B adalah banyak butir soal yang dijawab benar, dan N adalah banyak butir soal. Yang kedua, poin kedua yaitu persengkoran ada koreksi jawabannya, yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Rumusnya, skor sama dengan B dikali S per P dikurang 1 dibagi N dikali 100, yang dimana B banyak butir yang dijawab benar, S adalah banyaknya butir yang dijawab salah, P adalah banyaknya pilihan jawaban butir soal, dan N banyaknya butir soal. Butir soal yang tidak dijawab diberi skor 1. Contohnya, pada bentuk soal pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal dengan 4 alternatif jawaban setiap butir soal, Rizal dapat menjawab benar yaitu 20 butir soal, menjawab salah 12 butir soal, dan tidak dijawab 8 butir soal. Maka skor yang diperoleh Rizal adalah skor sama dengan 20 dikali 12 dibagi 4 dikurang 1 dibagi lagi 40 dan dikali 100, yang dimana hasilnya 40. Lalu poin ketiga itu tentang penskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skor dengan memberikan bobot berbeda pada sekelompok butir soal. Biasanya, bobot butir soal menyesuaikan dengan tingkatan kognitif, yang dimana pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang telah dikontrak pamong belajar, yang mana rumusnya bisa teman-teman lihat, dan juga uraian dari keterangan rumus tersebut. Lanjut, penskoran soal bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal objektif, biasanya langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi pada peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal bentuk objektif adalah sebagai langkah-langkah mengajarkan dapat dimunculkan atau dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawabannya. Contohnya, indikator, yang dimana peserta didik dapat mengisi isi bangun ruang atau balok dan mengubah satuan ukurannya. Butir soalnya, sebuah bak mandi terbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut? Yang dimana bisa kita lihat pada tabel persengkoran uraian objektif, yang mana ada 3 poin tabel.
langkah kunci jawaban dan skor, yang dimana bisa dilihat yang pertama kita mencari balok, yaitu P kali L kali T, dan seterusnya, dan didapatkan hasil 90 liter, yang dimana itu adalah skor maksimum. Lalu persekoran soal bentuk uraian non-objektif, yang dimana prinsip persekoran soal bentuk uraian non-objektif sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya. Yang dimana contohnya, indikatornya itu peserta didik dapat mendeskripsikan alasan warga negara Indonesia bangga menjadi bangsa Indonesia. Yaitu soalnya, tuliskan alasan-alasan yang membuat Anda bangga menjadi bangsa Indonesia. Pedoman persekoran. Jawaban boleh bermacam-macam, namun pada pokok jawaban tadi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yang mana bisa kita lihat, yaitu contoh persekoran tes uraian objektif, yaitu kriteria jawaban, kebanggaan yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia, tentang skornya 0 sampai 2, dan seterusnya. Dan bisa teman-teman lihat ya, skor tertinggi yaitu 8. Lalu ada yang namanya pembobotan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi dapat digunakan soal bentuk campuran yang dimana terdiri dari bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian. Pembobotan soal bentuk ganda dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Pada umumnya, cakupan materi bentuk soal pilihan ganda lebih banyak, sedangkan tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal bentuk uraian biasanya lebih banyak dan lebih tinggi. Lalu yang kedua, ada namanya pemberian skor non-tes. Pembagiannya yang pertama yaitu penilaian skala sikap. Penilaian non-tes lebih banyak digunakan untuk menilai aspek afektif yang tentu saja ikut menentukan keberhasilan pelajar peserta didik. Antara lain sikap dan minat terhadap suatu pelajaran. Sikap dapat bersifat positif, negatif, atau netral. Tugas pamong belajar adalah memotivasi agar timbul kecenderungan prestasi peserta didik positif sehingga timbul minat untuk belajar atau mempelajarinya. Lalu ada namanya langkah pembuatan instrumen aspek sikap termasuk sikap dan minat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih sikap yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. Lalu yang kedua, tentukan indikator minat. Misalnya, kehadiran di kelas, banyak bertanya, tepat waktu, mengumpulkan tugas, catatan di buku rapi, dan sebagainya. Hal ini selanjutnya ditanyakan pada peserta didik. Yang ketiga, pilih tipe skala yang digunakan. Misalnya, Likert dengan 5 skala, yaitu sangat berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Lalu ada yang namanya telaah instrumen oleh teman sejawat. Lalu ada perbaiki instrumen, lalu ada siapkan kuesioner atau inventory laporan diri. Lalu melakukan skor inventory, dan yang terakhir analisis hasil inventory skala minat dan skala sikap. Yang kedua, penilaian kinerja atau unjuk kerja. Yang mana persekoran untuk tes psikomotor atau unjuk kerja umumnya dilakukan secara langsung ketika peserta didik berunjuk kerja dan dapat diamati. Agar pengamatan dapat dilakukan dengan cermat dan objektif, harus digunakan pedoman pengamatan yang berisi aspek yang diamati dan bobot masing-masing. Misalnya, ketika peserta didik diajak berdiskusi atau mempresentasikan hasil mengerjakan tugas tertentu, cara pensekoran dapat dilakukan secara berjenjang, seperti pada tes esai, misalnya 1 sampai 6, 1 sampai 5, atau 1 sampai 4, tergantung bobot tugas. Lalu ada namanya, lalu topik selanjutnya tentang penilaian, yang mana konsep dasar penilaian hasil belajar. Yang pertama, pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi hasil belajar. Ada 3 istilah dalam penilaian hasil belajar peserta didik, yaitu yang pertama ada yang namanya pengukuran, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberi angka terhadap
sesuatu yang disebut objek pengukuran atau objek ukur. Mungkin ya selanjutnya bisa teman-teman lihat juga. Dan yang kedua, ada namanya penilaian atau assessment, yang mana kegiatan penafsiran data hasil pengukuran atau kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat berupa metode atau prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman wawancara, tugas rumah, dan sebagainya. Yang ketiga ada namanya evaluasi atau evaluation. Adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan atau program yang telah tercapai. Mungkin bisa untuk memperjelas perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi, bisa teman-teman lihat pada hasil pengamatan pengembangan kognitif anak, yang dimana penskoran dari anak yang bernama Ani, Arif, Amira, Safira, Anissa, yang mana skornya itu berbeda-beda, ada yang dari 1, 2, 3, maupun 4. Yang mana ini ada nilainya yang pada angka 1 belum berkembang, yang pada angka 2 mulai berkembang, angka ketiga yaitu berkembang sesuai harapan, dan angka keempat berkembang sangat baik. Terus keputusannya pada skor 1 yaitu meninjau pencapaian indikator sebelumnya. Terus yang skor 2 mengulang indikator, dan ketiga melanjutkan indikator berikutnya, dan keempat dapat meloncat pada indikator lebih tinggi. Keterangan skor 1, 2, 3, 4 merupakan hasil kegiatan pengukuran. Yang kedua, kategori belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik adalah hasil kegiatan penilaian. Dan yang ketiga, klasifikasi meninjau pencapaian indikator sebelumnya, mengulang indikator, melanjutkan ke indikator berikutnya, meloncat pada indikator lebih tinggi adalah merupakan hasil evaluasi. Lalu ada namanya tujuan penilaian hasil belajar. Menurut ahli Sudjana, terdapat beberapa tujuan penilaian hasil belajar, ya sebagai berikut. Yang pertama itu mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifan dalam mengubah tingkah laku peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Lalu yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem pelaksanaannya. Dan yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban atau accountability dari pihak satuan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Riko atas penjelasannya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nabila Azahra. Kepada Saudari Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baiklah, saya Nabila Azahra akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rivo, yaitu mengenai fungsi penilaian hasil pembelajaran. Fungsi evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi penilaian hasil belajar, yang antara lain, yang pertama yaitu fungsi formatif. Fungsi formatif adalah penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, yang dapat memberikan umpan balik baik bagi guru ataupun peserta didik, untuk mengetahui apakah kompetensi dasar dan standar kompetensinya telah tercapai. Yang kedua ada fungsi sumatif. Fungsi ini merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir semester sebagai hasil yang akan diketahui sampai sejauh mana pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai suatu tujuan yang telah tercapai. Kemudian yang ketiga ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu suatu penilaian yang berfungsi untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan peserta didik. Nah, proses ini dapat dilakukan pada permulaan PBM dan selama PBM berlangsung atau pada akhir PBM. Yang keempat ada fungsi selektif, yaitu dengan fasilitas terbatas, maka evaluasi dapat dipakai untuk menyeleksi masukan.
guna untuk menyesuaikan dengan ruangan, tempat duduk, atau fasilitas lain yang tersedia. Yang kelima, ada fungsi fungsi motivasi maksudnya, yaitu pelaksanaan penilaian dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi yang lebih tinggi. Kemudian fungsi evaluasi program antara lain, yaitu yang pertama, sebagai laporan untuk orang tua dan warga belajar, yang kedua, sebagai laporan untuk sekolah, yang ketiga, sebagai laporan untuk masyarakat. Next. Kemudian, materi selanjutnya yaitu prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama, ada yang namanya prinsip berkesinambungan. Nah, prinsip berkesinambungan ini merupakan kegiatan penilaian hasil belajar yang baik, yaitu penilaian yang dilaksanakan secara terus-menerus atau kontinu, yang artinya guru tersebut harus selalu memberikan penilaian kepada peserta didiknya, sehingga kesimpulan yang diambil akan lebih tepat. Yang kedua ada prinsip menyeluruh atau komprehensif. Nah, penilaian hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila penilaian tersebut dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga ada prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini terutama berhubungan dengan alat penilaian yang digunakan. Maksudnya adalah alat penilaian ini bisa digunakan hendaknya mempunyai tingkat kebebasan dari subjektivitas atau bias pribadi guru yang bisa mengganggu. Yang keempat yaitu prinsip validitas atau validity. Nah, prinsip ini disebut juga dengan prinsip kesahihan, yang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa alat penilaian yang dipergunakan benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian yang kelima ada prinsip reliabilitas, yang artinya hasil dari suatu penilaian yang dilakukan menunjukkan suatu ketepatan ketika diberikan kepada para siswa yang sama dalam waktu yang berlainan. Kemudian yang keenam ada prinsip penggunaan kriteria. Nah, pada prinsip kriteria ini kita memerlukan pada saat memasuki tingkat pengukuran dengan menggunakan standar mutlak yang kita sebut juga dengan penilaian acuan patokan maupun pengukuran dengan standar relatif atau penilaian dengan acuan normal. Kemudian yang terakhir ada prinsip kegunaan. Nah, pada prinsip kegunaan ini menyatakan bahwa penilaian yang dilakukan hendaklah merupakan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi siswa maupun bagi pelaksana, yaitu guru. Kemudian ada beberapa teknik untuk penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama yaitu tes dan non-tes. Yang pertama yaitu teknik tes. Nah, teknik tes ini merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan tes, berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh orang yang dites atau menguji keterampilan dan pengetahuan. Nah, berdasarkan pelaksanaannya, secara garis besar, alat penilaian dengan teknik tes ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawabannya secara tertulis, baik berupa pilihan maupun isian. Nah, tes tertulis ini mempunyai bentuk-bentuk juga. Yang pertama yaitu tes objektif. Nah, tes objektif ini maksudnya adalah dalam bentuk butir-butir soal objektif, yang mana butir soalnya tersebut telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes. Kemudian tes objektif ini secara umum dapat dibagi pula menjadi tiga tipe tes objektif. Yang pertama yaitu benar salah atau true false. Jadi tipe soal benar salah ini adalah butir soal yang terdiri dari suatu pernyataan, kemudian disertai dengan alternatif jawabannya, yaitu menyatakan pernyataan tersebut benar atau salah, kemudian keharusan dari memilih satu di antara dua jawaban yang disediakan. Kemudian tipe tes ini juga memiliki keunggulan, yaitu yang pertama mudah dikonstruksi, yang kedua perangkat soal dapat mewakili seluruh pokok bahasan, yang ketiga mudah diskor, yang keempat alat yang digunakan itu baik untuk mengukur fakta dan hasil belajar langsung, terutama berkenaan dengan ingatan. Kemudian selain keunggulan, tipe tes ini juga memiliki kekurangan, yang mana kekurangannya yang pertama yaitu mendorong peserta tes untuk menebak jawaban. Yang kedua, terlalu menekankan kepada ingatan. Kemudian tipe soal yang kedua yaitu menjodohkan atau matching. Tipe soal ini ditulis dalam dua kolom.
yang mana kolom pertamanya adalah pokok soal dan kolom yang keduanya berupa jawaban. Kemudian tugas dari peserta didik ini adalah menjodoh-jodohkan. Nah, kelebihan tes ini adalah yang pertama, baik untuk menguji hasil belajar yang berhubungan dengan pengetahuan tentang istilah, definisi, peristiwa, atau penanggalan. Kemudian yang kedua, dapat menguji kemampuan menghubungkan dua hal baik yang berhubungan langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, mudah dikonstruksi sehingga guru dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat mengkonstruksi jawaban tersebut. Kemudian yang keempat, dapat meliputi seluruh bidang studi yang diuji dan mudah diskor. Kemudian kekurangan dari jenis tes ini adalah terlalu mengandalkan pada pengujian aspek ingatan. Kemudian yang kedua, meminta respon peserta tes yang berbentuk penilaian absolut, sedangkan dalam kenyataannya hasil belajar itu kebanyakan bukanlah sesuatu kebenaran absolut tanpa kondisi. Lanjut, tipe tes yang ketiga yaitu pilihan ganda atau multiple choice. Nah, tipe pilihan berganda ini biasanya sudah disediakan jawaban ABCDE-nya, bisa ABCD aja atau ABCDE. Nah, kelebihan dari tipe pilihan ganda ini yaitu dapat dikonstruksikan, kemudian setiap perangkat tes dapat mencakup hampir seluruh cakupan bidang studi. Kemudian yang ketiga, penskoran hasil kerja peserta dapat dikerjakan secara objektif. Kemudian tipe butir soal dapat dikonstruksi, sehingga menuntut kemampuan peserta tes untuk membedakan berbagai tingkat kebenarannya. Kemudian jumlah option yang diberikan itu banyak, karena itu dapat mengurangi keinginan peserta untuk menebak. Kemudian yang kedua, maksudnya yang selanjutnya, tipe butir soal pilihan ganda ini memungkinkan dilakukannya analisis butir soal satu persatu. Kemudian tingkat kesukaran butir soal ini dapat dikendalikan dengan hanya mengubah tingkat homogenitas alternatif jawaban. Kemudian informasi yang diberikannya lebih kaya. Kemudian kekurangan dari butir soal pilihan ganda ini adalah yang pertama sukar dikonstruksi. Yang kedua, adanya kecenderungan bahwa guru mengonstruksi butir soal tipe ini dengan hanya menguji atau mengukur aspek ingatan atau aspek yang paling rendah dalam ranah kognitif. Kemudian, mempengaruhi terhadap hasil tes, karena makin terbiasa seseorang dengan bentuk tes tipe pilihan ganda ini, maka makin besar pula kemungkinan ia akan memperoleh skor yang lebih baik. Kemudian jenis tes yang kedua yaitu tes non-objektif. Nah, tes non-objektif ini juga biasa disebut dengan tes subjektif. Nah, untuk tes non-objektif ini terdiri atas yang pertama, tes esai terstruktur. Nah, tes esai terstruktur ini terdiri dari tes isian, yang biasa disebut juga dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Tes isian ini terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagian yang dihilangkan, atau ada kalimat yang rompang. Kemudian bagian yang dihilangkan tersebut harus diisi oleh para peserta. Kemudian jenis tes yang kedua yaitu tes jawaban singkat. Nah, tes jawaban singkat ini menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban yang singkat, berupa frase, nama tempat, nama tokoh, atau kalimat yang sudah pasti. Kemudian selanjutnya ada tes esai atau uraian bebas. Nah, tes esai ini adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawabannya atau pengerjaan soalnya harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri khas tes esai ini adalah jawabannya terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksikan butir soal ini, tetapi harus dipasok oleh peserta tes. Kemudian kelebihan dari tes esai ini atau uraian yaitu dapat digunakan dengan baik untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Yang kedua, bentuk uraian ini terutama menekankan kepada pengukuran kemampuan dan keterampilan mengintegrasikan berbagai buah pikiran dan sumber informasi. Kemudian, bentuk tes esai ini lebih meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar. Kemudian, memudahkan dosen untuk menyusun butir soal. Dan tes esai ini sangat menekankan kemampuan menulis. Selanjutnya, kelemahan dari tes esai atau uraian. Yang pertama, reliabilitasnya rendah. Artinya, skor yang dicapai oleh peserta tes tidak konsisten bila tes yang sama atau tes yang paralel diuji ulang dalam waktu yang beberapa kali ulang.
Yang kedua yaitu untuk menyelesaikan tes esai dengan baik, guru dan murid harus menyediakan waktu yang cukup banyak karena kita menulis. Kemudian yang ketiga yaitu jawaban peserta tes kadang-kadang disertai dengan bualan. Yang keempat, kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling utama untuk membedakan prestasi belajar antar murid. Dan dari sini kita dapat membedakan mana siswa yang benar-benar belajar dan mana siswa yang tidak belajar. Baik, selanjutnya ada tes lisan. Tes lisan adalah suatu teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan atau jawabannya ditanggapi atau disampaikan secara langsung atau secara spontan. Nah, tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedo. Bentuk tes lisan ini selain dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif dan afektif, juga dapat digunakan untuk mengukur kompetensi psikomotorik. Bentuk tes ini umumnya disajikan dalam bentuk wawancara dan kuis. Yang ketiga, ada tes praktik atau perbuatan. Nah, tes praktik atau perbuatan ini adalah teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didiknya untuk mendemonstrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Nah, pedoman penilaian yang biasanya digunakan untuk menerapkan tes unjuk kerja ini adalah suatu rubrik. Oke, lanjut. Selanjutnya ada teknik non-tes. Nah, penilaian teknik non-tes ini adalah proses penilaian yang dilakukan untuk tidak melakukan tes atau ujian. Penilaian non-tes ini cocok diterapkan untuk program PAUD dan keaksaraan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk melakukan penilaian hasil pembelajaran tanpa melakukan suatu tes, yaitu yang pertama ada pengamatan partisipatif. Nah, pengamatan partisipatif ini adalah pengamatan yang dilakukan oleh orang yang ikut berpartisipasi di dalam kegiatan yang diamati. Pengamatan ini dilakukan oleh pendidik atau tutor sambil melakukan kegiatan pembelajaran. Pengamatan ini dapat dilakukan terhadap perkembangan kemampuan warga belajar atau peserta didik. Adapun kelemahan dari teknik non-tes ini adalah yang pertama, pelaksanaannya sering terganggu oleh keadaan cuaca atau kesannya kurang baik dari observer maupun observee. Kemudian yang kedua, masalah yang sifatnya pribadi itu sulit diamati. Kemudian yang ketiga, apabila memakan waktu lama akan menimbulkan kejenuhan. Sedangkan kelebihan dari pengamatan partisipatif ini adalah yang pertama, pengamatani atau si pengamat cocok dilakukan untuk berbagai macam fenomena. Yang kedua, pengamatan ini cocok untuk mengamati perilaku. Kemudian yang ketiga, banyak aspek yang tidak dapat diukur dengan tes ini, tetapi dapat diukur dengan pengamatan. Kemudian bentuk tes non-tes yang lainnya adalah wawancara formal, wawancara informal. Wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Nah, wawancara informal ini terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama ada wawancara terpimpin. Maksud dari wawancara terpimpin ini adalah suatu kegiatan wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya serta kemungkinan-kemungkinan jawabannya itu telah dipersiapkan oleh pihak pewawancara, dan responden tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan oleh pewawancara. Yang kedua ada wawancara bebas. Nah, responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pewawancara, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh si pewawancaranya. Kemudian kelemahan dan kelebihan dari wawancara informal ini, kelemahannya yaitu jika subjeknya ingin ditelitinya banyak, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, terkadang wawancara ini berlangsung berlarut-larut tanpa arah. Yang ketiga, adanya sikap yang kurang baik dari responden maupun penanyanya. Sedangkan kelebihan dari wawancara informal ini antara lain, yang pertama, dapat memperoleh informasi secara langsung sehingga objektivitas dapat diketahui. Yang kedua, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Yang ketiga, pelaksanaannya lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Baik, yang ketiga ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini merupakan alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa
atau kejadian penting yang melukiskan perilaku peserta didik yang terjadinya tidak umum atau kejadiannya khusus, dan dapat diuraikan dalam bentuk pernyataan singkat atau objektif. Nah, catatan anekdot ini cocok digunakan sebagai penilaian hasil pembelajaran pada program PAUD. Kemudian yang keempat ada penugasan. Penilaian dengan penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didiknya untuk melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian dengan penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau berkelompok. Nah, penilaian dengan penugasan ini dapat berupa tugas ataupun proyek. Yang kelima ada portofolio. Portofolio merupakan kumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi dan diambil selama proses pembelajarannya. Portofolio ini digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam mata pelajaran tertentu. Portofolio ini menggambarkan perkembangan prestasi, kelebihan, dan kekurangan kinerja peserta didik, serta seperti kreasi kerja dan karya peserta didik lainnya. Kemudian bagian-bagian dari portofolio yang pertama yaitu halaman judul, yang kedua daftar isi dokumen, yang ketiga dokumen portofolio, yang keempat pengelompokan dokumen, serta yang kelima catatan pendidik orang tua. Baik, teman-teman semua dapat melihat di slide, ini adalah contoh dari portofolio, contoh catatan pendidik, peserta didik, dan orang tuanya. Dan ini sering kita temukan di rapor ya. Next. Kemudian penggunaan portofolio. Perlu ditegaskan bahwa portofolio bukanlah menggantikan sistem penilaian yang ada. Namun portofolio ini berisi dokumen-dokumen selama siswa belajar dalam kurun waktu tertentu. Dipilih kembali untuk dilampirkan dan dilaporkan kepada orang tua bersama rapor. Nah, pada akhir suatu periode, misalnya pada akhir semester, portofolio ini dianalisis dan hasil analisis tersebut berupa catatan komentar guru tentang informasi proses dan hasil belajar siswa selama periode tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nabila Azahra atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang laporan hasil belajar siswa akan saya sampaikan. Adapun pengertian dari laporan hasil belajar siswa adalah laporan hasil belajar sendiri adalah sarana komunikasi antar sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antar mereka. Adapun manfaatnya adalah data hasil penilaian proses belajar mengajar sangat bermanfaat bagi guru, siswa, dan kepala sekolah. Bagi guru ialah dapat mengetahui kemampuan dirinya sebagai pelajar, baik kekurangan maupun kelebihannya. Demikian juga dengan siswa. Data hasil penilaian mengajar, cara belajar, kesulitan belajar, dan hubungan sosial dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan upaya dan motivasi belajar yang lebih baik lagi. Adapun langkah penyusunan laporan proses dan hasil belajar berdasarkan kurikulum 2013 adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan hasil belajar. Di antaranya adalah yang pertama, konsisten dengan pelaksanaan penilaian sekolah. Yang kedua, membuat perincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik. Yang ketiga adalah menjamin orang tua akan informasi permasalahan peserta didik dalam belajar. Yang keempat, mengandung berbagai cara dan strategi komunikasi. Dan yang kelima, memberikan informasi yang benar, jelas, dan komprehensif dan akurat. Adapun langkah penyusunan laporan hasil belajar siswa berdasarkan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, satuan pendidikan membuat laporan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada akhir semester dalam bentuk buku laporan pendidikan atau raport, dan menyampaikan laporan dimaksud kepada orang tua atau wali peserta didik. Yang kedua, laporan hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidikan harus dapat menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 2005 pasal 25 ayat 4 dijelaskan bahwa kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar harus mencerminkan ketiga aspek kompetensi dimaksud dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Yang ketiga adalah bentuk LHB dapat berupa bentuk buku atau lembaran, dengan catatan harus memenuhi seluruh komponen LHB, yang mencakup yang pertama identitas peserta didik, yang kedua format nilai hasil belajar peserta didik, yang ketiga format tercapaian kompetensi peserta didik, yang keempat program pengembangan diri, yang kelima akhlak mulia dan kepribadian, yang keenam ketidakhadiran, yang ketujuh catatan wali kelas, dan yang kedelapan keterangan pindah sekolah, dan yang terakhir catatan prestasi peserta didik. Yang keempat adalah nilai lapor hasil belajar per semester merupakan nilai kumulatif dari hasil pencapaian standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Selama peserta didik mengikuti pelajaran pada semester yang terkait yang diperoleh melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas untuk semester genap, termasuk hasil remedial. Hal ini sesuai dengan karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan berbasis kompetensi. Proses pembelajaran berbasis kompetensi menerapkan prinsip pembelajaran tuntas atau mastery learning dan penilaian berkelanjutan. Yang kelima, pengisian LHB dapat dilakukan secara manual ataupun komputerisasi. Yang keenam, penulisan buku induk dapat dilakukan secara manual ataupun komputerisasi atau disesuaikan dengan pelaksanaan penulisan LHB. Dan yang ketujuh, LHB disampaikan kepada peserta didik dan orang tua atau wali peserta didik setiap akhir semesternya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Apabila ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi ataupun memberikan pertanyaan, akan kita lanjutkan diskusinya di WA Group. Kami dari kelompok 8 meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan materi. Dan kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.